Udah pernah ya? Iya. Udah pernah? Belum. Udah deh. Belum pernah ketemu gitu? Belum? Berhubungan dengan SMS. Terima kasih Pak. Ini Pak butuh Tata ruang kan? Kenapa bilang belum datang tadi bilangnya? Baru datang juga ya? Oh, mohon maaf, tadi saya udah nunggu dia tadi. Ya, sekarang langsung aja nih IMB nih Pak. Silakan, ada presentasi atau apa? Iya. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub yang saya hormati dan timnya. Alhamdulillah sudah lama kami ingin bertemu. Alhamdulillah hari ini dapat kesempatan itu. Mohon izin untuk presentasi sebentar, memberikan kronologis. Kita ikut perkenalan ya. Pak Wagub lebih mencintai rumah sakit ini. Ya, jadi rumah sakit persahabatan ini rumah sakit kelas A pendidikan untuk kemudian kesehatan sudah BLU dan ada 600 tempat tidur, 56% ke kelas 3. Besar sekali ya. Sudah transportasi memang hebat. Zaman lama tahun 63. Di tahun 63 bisa dari Rusia, gitu ya, diserahkan itu tengah-tengah dari Pak Karno dan saat ini sudah berstatus kelas A pendidikan, artinya bukan secara nasional unggulannya respirasi kasus COVID. Saya kira ini visinya kita ingin menjadi rumah sakit yang terdepan dalam melayani masyarakat di unggulan sektor respirasinya. Nanti saja terus ini sudah perkenalan dari 3 komponen ini. Jadi sebelumnya 4 komponen iya di pertemuan saya juga baru pindah juga. Oke lanjut. Oh ya, ini Dr. Mariana dari Direktur SDM-nya, kemudian ini Dr. Hesti dari Dokter Medik, kemudian itu Dr. Popri Keuangan ya. Kami ada 1.900 pegawai. Dengan dokter spesialisnya ada 133, dokter umumnya ada 183 ya. BSB kan loh. Di GDS jaga bencana. Oh, Kalau bencana kita bawa. BPDS. BPDS yang lagi sekolah spesialisasi. Oh iya nih dokter spesialis. Program pendidikan dokter spesialis. Kebetulan kami itu ya sentuhan untuk pendidikan paru ya. Paru namanya juga ada. Ya, mau izin mengenalkan dari beberapa pelayanan yang ada dan kebetulan banyak sekali warga di KID kita ini. Nilai gawat darurat ini saat ini menampung sekitar 40-50 tempat tidurnya. Kebetulan kita baru selesai. Itu ada daruratnya, nah rawat jalan hampir 18 klinik. Jadi mulai dari paru sudah komplit oleh banyak sekali ya, dengan 133 spesialis seperti tadi. Tempat tidurnya 600 yang 330 yang tempat tidur kelas 3. Kita ada 48 tempat tidur khusus yang lanjutnya. Nah yang khusus itu untuk ruang flu burung gitu ya, kita punya rujukan nasional. Kemudian ada yang untuk MDR itu multi drug resistant tuberculosis tinggi ya. Kemudian ada juga bedah sentral, SEKA, sebagai rumah sakit. Karena kopi seperti ini. Kalau lama sekali pesannya. Setengah 4 udah sampai ya. Saya datang setengah 4, saya orang belum sampai. Lagi tamu di Australia tadi. Wakil Menteri Perdagangan, Wakil Pak Joko. Mau pakai jas udah nganggur dan di baju kuning capek. Satu acara satu baju capek.
khusus. Dari khusus ya. Silakan. Ya, izin. Jadi, ini saya kira untuk penunjangnya kita juga punya alat ini, termasuk penunjang untuk kardiologi ya, jantung. Nah, ada unggulan yang ada di rumah sakit kita ini Pak Wagub ya. Jadi kita karena ini adalah unggulan yang baru, yang rumah sakit itu melayani rumah sakit terus pelayanan umum. Jadi kita ada Institut Kesehatan Inspirasi gitu ya. Tentunya semuanya berfokus kepada inspirasi yang lain menunjang ke sana. Yang kedua, nah itu juga pusat pelayanannya. Kemudian ada pusat pelayanan kardiorespirasi, jadi gabungan antara jantung dan paru ya. Dan yang nomor 4 juga kita menjadi unggulan pusat infeksi paru ya. Karena untuk kasus MDA tadi salah satunya kita rumah sakit pertama yang dijadikan pilot project ini nasional ya. Ini ruang isolasi flu buruk, ya, mudah-mudahan tidak ada. Nah ini kami laporkan dan dulu pernah diresmikan oleh Pak Wagub di itu PGDT. Dan alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan rumah sakit ini untuk mengakses semua tempat tidur. Sekaligus untuk pasien yang dirujuk tidak boleh lagi dia berangkat sendirian dari rumah sakit yang sudah komitmen. Jadi dipastikan pasien itu berangkat dan sudah terjamin di rumah sakit yang akan menuju juga. Nah, langsung saja ini pasien yang ada di kami rata-rata pasien jaminannya asuransi yang sebelumnya ya, lebih dari 50% ya. Nah ini kami sampaikan untuk pasien yang tersedia ini tinggi gula. Dulu yang kedua kalau pasien tinggi ya, yang merah ini lanjut ini juga ya tinggi. Nah ini kami sampaikan pasien yang tersedia ini kita lihat pasien umum yang biru yang merah adalah yang tersedia. Jadi kita lihat kenaikannya pasien dari tahun ke tahun ya, kita mulai tahun 2008 sampai Agustus tahun 2013 ini. Ada data severity-nya nggak Pak? Severity ada datanya? Ada. Rata-rata itu 1, 2, atau 3 ya? Sekarang ini itu masih 2 dan 3 ya. Ya, ini tadinya awal-awal 1, sekarang 1 ya. Soalnya kan masih kunci. Kalau dia 1 kan dia salah rujuk ya. Lama-lama 2, 3. Sudah di screening di sama rumah sakit kemarin. Iya, karena mesti kita ada data SCM kemarin tingkat keparahan Pak untuk jadi rumah sakit kelas A segala macamnya saya melakukan tingkat keparahan yang 3 Spesial ya. bukan di 1. Jadi kalau puskesmas tidak mau 1 dia kirim aja bahasanya itu keparahan. Keparahan 1, 2, 3. Pasien tidak percaya puskesmas ini. Nah kita mau roba puskesmas kita jadi RSUD. Karena juga langsung ke kami kan kami nggak bisa nolak. Tolak nanti ribut politik kan. Dia salah, dia nggak boleh rujuk sebetulnya. Dia sih rujuk ke kecamatan. Ini kadang-kadang pasien maksa itu yang. Kadang-kadang langsung datang Pak. Iya. Kalau IGD Kalau langsung datang kita tolak. Dia pintar IGD kan. Iya, Dia iya, lihat. nggak bisa Ya, apa-apa. nah ini pintar. Belajar dari saya deh. Saya kalau sakit saya nggak suka ke klinik. Langsung jadi Lama. nunggunya betul ya. Jadi IGD. Langsung tangani. Walaupun nggak ada dokter spesialis kita telepon kan. Ya cepat ya pulang langsung cepat ya. Kalau nunggu klinik lama. Tapi pas Pak. Kan kinerja IGD jadi nggak bagus. Iya, itu nggak bagus. Makanya saya belajarnya nggak bener ya. Pas. Itu strategi dari itu pada. Mau gratis dia. Langsung masuk gitu kan. Dia nggak mau. Iya. Kemarin masih indikasi, nggak ada indikasi, minta cek lab segala macam. Udah cek lab dia beli dokter yang lain. Di mumpung yang Jakarta dia rumah susun. Ini jual-jualin baru dari. Itu beda, karena nggak mau SP, dijual-jualin. Barang-barang yang kulkas segala macam dijual-jualin juga. Yang mental. Mental ya. Karena nggak pernah kita penjarakan, Pak. Harus dipenjarakan. Orang bilang saya nggak manusiawi, kalau gitu saya juga protes Tuhan dong. Melanggar HAM. Kenapa siapin neraka? Baiklah. Betul. Kenapa Tuhan masih maksa saya ikut kamu? Terus kamu ikut masuk neraka? Melanggar HAM saya dong. Kenapa nggak boleh ngomong begitu? Kan lucu gitu. Ini negara ini ada aturannya. Pemerintah nyandang senjata untuk menegakkan aturan, untuk hidup bersama. Komnas HAM marah sama saya. Nggak manusiawi melanggar HAM. Itu Tuhan juga melanggar HAM saya kalau gitu. Saya boleh bebas. Kan lucu gitu. Jadi cara berpikir orang kita aneh-aneh sekarang gitu.
Nah, kayak begitu, kalau nggak dipenjarakan, saya nak jidat tuh. Ada law enforcement ya. Ya. Ini sama kayak kendaraan. Cabutin pentil, dia sediain pentil. Dia pompa. Sekarang gitu. Iya, tukang itu sediain pentil. Nah, udah aku mau cek yang lebih kejam lagi. Aku blokir STNK ini. Kalau blokir STNK 2 tahun nggak bisa, hangus tuh motor mobil itu. 2 tahun. Kamu jadi spare-part scrap itu mau pakai kemana? Mati, jual juga nggak laku. Kita blokir, disosialisasi dulu. Mau parkir sembarang, kalau nggak gitu Jakarta nggak jalan. Saya jidatnya semua Pak. Dia bawa pompa sendiri dia malah. Dan dia nggak takut. Mereka nggak takut. Maunya rame-rame uang makan kita berapa untuk Pol PP untuk polisi? Satu orang aja, fotonya udah nggak usah banyak. Tadi macam-macam kita foto aja. Dia masih bagus cabutin pentil, lihat nih kapok nggak? Masih bandel dikit siapin bus gratis aja. Tolak aja STNK. Nggak jalan Pak Jakarta Pak kalau kita nggak mau tegakkan hukum. Harus tegas. Keterlaluan udah caranya. Ngaku miskin tapi dapat kulkasnya dijual. Iya. TV jual. Bukan ucap syukur, terima kasih, balik lagi. Mental. Sama kayak rumah sakit marah-marah. Yang marah-marah ini bukan orang miskin. Orang menengah atas yang mau haji mumpung. Kalau orang miskin dia dapat pengobatan life saving. Udah ya Allah ya Rabbi terima kasih dia. Iya pasti. Yang nggak terima kasih itu orang-orang yang saya dari 2006 Pak nanganin dengan Askes Pak dari Bupati Pak. Makanya saya ngerti sekali itu persoalan yang dihadapi mereka seperti apa. Ini kan kurang ajar. Mesti tegas ya, kita tuh mesti tegas. Tapi ya sebagai orang tua, ya sama kayak anak kita lah. Anak saya dulu nggak mau makan, malam-malam baru makan. Terus mau masak cari beli. Saya dengar orang ngomong, anak tidak makan sehari itu tidak mati. Dia tidak mati. Betul. Ini namanya. Begitu dia nggak mau makan, nggak usah makan, masuk kamar mandi aja di situ. Nggak ada makanan. Malam nangis sampai tidur biarin aja. Besok nggak berani lagi dia makan. Takut lah kita. Kita kan dia nggak manfaatin anak kecil dia bisa mikir. Ini bapak pasti sayang dong sama saya. Masa tahan kalau saya tidak makan. Jadi dia berani kan? Nggak ada makan. Minum susu juga nggak boleh di kulkas. Makan. Kita takut. Makanya harus berani. Kita bukan kita mau buat dia mati. Orang tua kan tidak ada yang mau buat anaknya mati. Jadi kita dihukum. Sama seperti adik saya yang perempuan Pak. Ini menarik. Ini yang berantem itu nggak berani kita. Dulu adik saya perempuan itu kelas 3 berantem Pak. Pada zaman itu guru tuh masih miskin. Kadang mau beras, mau tiang listrik, mau bangku sekolah semua bapak saya yang sumbang. Sekolah negeri nih, negeri baru dibuat. Adik saya berantem satu kelas. Merasa orang kaya kali ya, dia berantem satu kelas ikut lah. Terus gurunya bilang gini, ada caranya, gimana? Tidak dinaikkan kelas. Protes dong, bapak saya juga protes dong. Ibu saya bilang tidak, jangan naik. Kalau dia dinaikin kelas, rusaknya lah perempuan. Nggak naik kelas. Ya adik perempuan itu pernah nggak naik kelas 3 SD. Jadi kalau dia tidak naik kelas sekali, akhirnya dia sampai Jakarta dia masuk Budi Utomo, SMA 1, masuk UI dia. Lulusan UI dia, masternya lulusan Melbourne dia. Coba kalau dinaikin kelas, rusak. Saya pengalaman, tante saya gitu kan naik kelas, pindah sekolah lain naikin kelas, rusak lagi dia apa? Ada excuse. Ini pengaruh. Nah adik saya sama, adik saya tuh dia ini ngambil kedokteran, kan masih tunggu ujian negara lama, Atma Jaya kan. Dia sampai nunggu dia jualan mobil Pak, Auto 2000, jualan mobil. Bukan tahu nak tunjukin. Terus tante saya dengar orang pada ngomong, wah anak orang kaya di kampung sekarang jualan mobil gitu. Ya tante saya dengar, tante saya nggak terima nih, bilang sama ibu saya, anakku dapat berapa sih sebulan jualan mobil? Biar saya yang kasih, suruh stop jualan mobil. Ketawain orang tau gak, anakmu tuh jualan mobil nungguin orang gitu. Terus ibu saya bilang, nggak apa-apa, biarin anak saya. Supaya dia tahu, dia kalau nggak mau nyelesain dia dokter, dia dihina orang jual mobil. Nah itu mikir kan, jual mobil kan dihina orang, kan susah kan nunggu orang.
Dia selesai ujian negara jadi dokter, jadi bupati sekarang ya. Dokter spesialis UI dia. Cuma kalau nggak digituin, dia hidup enak aja kasih duit 2 juta 3 juta. Rusak. Jadi yang Jakarta itu mesti seperti itu. Manusiawi itu mesti berani. Bukan mau matiin orang, harus berani. Oh ibu saya gitu. Kau kan jadi orang nih. Nggak mau ujian negara udah malas. Dan saya sampai tadi mau kasih duit lagi, ngapain dia kerja. Tapi begitu dia suruh tunggu beneran dia ngerasa kan. Kenapa saya nggak mau nyelesain dokter saya kan? Ya nyelesain. Oh jadi PNS dia. Kepala dinas itu jadi bupati tuh. Nah ini itu. Ya, silakan Pak. Jangan selingan ngomong. Ini kami sampaikan. Saya pelajari Pak. Untuk ini saya yakin hidup ini paling penting ini Pak. Kesehatan nanti kita mau beres. Bapak masih untung pendidikan. Kali RSUD teriak nih Pak. Nah kita tahun depan kan sesuaikan lagi yang tarif Jakarta. Itu kan tidak masuk. Nah saya yakin kalau disesuaikan yang tidak efisien akan turun, yang kemauan pas, nanti seluruh rumah sakit di DKI akan terima. Nanti pasien akan milih nanti. Mereka ketemu Pak. Ya, dia itu dengan cara ini ke depan seluruh warga DKI jadi ngerti tentang asuransi. Jadi nggak mau kelas 3 kan? Anda nggak mau kelas 3 Anda top up kan? Anda bayar. Nah jam kita dirancang untuk itu. Nah, nanti di debit di rekening bank. Kalau dokter itu bisa nikmatin bayar yang ya kita profesional. Kalau Anda boros ya nggak pantas kami bayar kan? Nah, ini dipaksakan. Ini cashmate kan begitu Pak. Ada fee for service. Nah, kita yakin cashmate ini kalau kita udah punya kasus demi kasus, sudah pelajari, kita formulakan dengan baik, ini kan baik. Tanpa ini nggak ada masa depan menurut saya. Ini kunci. Ini kunci Pak. Ini untuk bekerja sama yang baik. Nah, kan soal pembangunan nih Pak. Apa yang bisa kita bantu? Pak Putu, saya bilang, pokoknya yang nggak boleh dilanggar, kitab suci kita langgar Pak, nggak bisa 100%. Cuma aturan-aturan yang kayak gini, jangan aja. Ya Pak, silakan Pak. Karena saya mesti geser Pak. Saya ada waktunya mesti geser. Jadi totalnya kami ini Pak Mabuk ya. Jadi intinya kami 10-30 gitu ya. Nah, tapi permasalahan yang kami hadapi adalah selanjutnya terus saja ini saya kira nggak terus. Sambil makan. Iya. Nah, permasalahan ini Pak Mabuk yang kami hadapi. Jadi IMB tidak bisa belum Sudah ngajukan isi PPT belum? Sudah ada. Justru itu. Makanya kami dulu kan sudah punya gedung Gria Purba yang 6 lantai tahun 2001. Belum pernah ngajukan isi PPT ya? Sudah pasti ada. Enggak. IMB keluar, tapi memang Tahun 2001 di gedung itu yang 6 lantai sudah luas sebelumnya. Tapi yang ini juga diminta, tapi kita nggak bisa menunjukkan itu. Di Kementerian Kesehatan pun nasibnya nggak ada. Nah, sehingga kita ditolak untuk melanjutkan ini karena itu masalahnya. Kalau saya nggak usah tahu. Kalau tahu itu sudah senang. Ini memang bangunan kalau di bangunan pemerintah kita sudah sepakat cukup menyediakan saja. Nanti mungkin dari Dinas Tata Ruang bisa menjelaskan apa persyaratan minimal saja yang bisa dipenuhi supaya IMB-nya bisa saya proses. Karena di sini saya harus punya block plan. Kalau saya sudah punya block plan, saya jalan. Karena itu adalah ketentuan masalah penggunaan ruang, tata ruang. Block plan ada di tata ruang kan? Iya. Kalau sudah ada block plan, kemudian Bapak lengkapi semua persyaratan terutama gambarnya. Iya, ada. Dibawa ke suku dinas P2B, nanti Bapak SMS saya. Pada saat barang ini masuk, Bapak SMS saya, karena saya akan monitor itu. Saya akan berharap secepatnya itu bisa selesai. Dan kami sudah sangat membuat komitmen bahwa semua proyek dengan dana APBN, APBD, BUMN, BUMD itu punya jalur khusus. Jadi kami sampai bikinkan map ini dengan label merah di sini. Itu adalah privilege utama, siapapun yang pegang itu wajib hukumnya Pak. Itu di P2B seperti itu. Nah, jadi saya yakin ini pasti kita akan percepat. Sejauh persyaratan minimalnya harus terpenuhi, karena kami juga diperiksa kejaksaan, diperiksa macam-macam. Tapi kita bisa bekerja paralel. Ini bisa kita sambil proses teknisnya, tapi administrasinya
tolong dilengkapi. Karena kalau saya mengeluarkan IMB tanpa dokumen minimal yang terpenuhi, saya salah. Karena perdanya bunyinya begitu. Jadi saya hanya bisa membantu percepatan semua proses dengan syarat pada saat IMB saya keluarkan sudah lengkap. Termasuk SIPP juga di Pak? Nah sekarang SBPT-nya tata ruang yang punya kewenangan. Dan kalau memang sudah pernah ada IMB belum buka saya, Ya. mestinya Ada ya. izin hulunya itu pernah ada, kecuali IMB-nya itu, mohon maaf ini karena paling sering terjadi, tapi bukan di pemerintah, itu palsu. Misalnya menggunakan calo ini karena tahu itu tidak akan keluar IMB-nya, dia dipalsu. Dan pabrik IMB palsu itu banyak, bukan hanya IMB, sertifikat, IMB, Bisa dicari jasa, nggak SIPPT-nya? apa saja. Kita ada resiko. Jadi ada sebenarnya. Tapi Udah dapat? Tidak ada Pak. Memang belum mengajukan SPPT karena ini kan dari tahun 60 ya Pak. Oh, 60 nggak ada SIPPT. Kan yang 2000 itu Pak nggak ada ya. Nah, Dia Puspa itu 2000. Jadi waktu itu Satu. sepertinya gini. Tadi Pak melanjutkan dari Iya. waktu itu tadi dari segi teknis kita mendukung kita menerbitkan block plan dari segi teknis ini. Perhitungan kami terhadap batasan integritas seperti KDP dan KLD itu masuk. Bapak mau bikin bangunan yang ini, yang ini, Ya. secara keseluruhan dengan berdasarkan Bapak, kita punya batasan integritas. Ya. Ini masuk berikut existing bangunannya. Jadi secara teknis kita mendukung tidak salah, secara teknis batasannya tidak terlewati. Nah, tapi secara administrasi memang seharusnya Bapak dari pihak rumah sakit mengajukan SIPPT dan proses SIPPT itu sebetulnya Cepat. cepat kok nggak terlalu ini. Tadi saya baru dapat. Cepat. Ya sekarang gini aja. Cepat. Besok ajuin Pak, ajuin minggu depan masukin langsung keluar. Blok plan itu sudah ada modelnya nih. Sudah ada kan? Ini kita pengumuman. Ini blok plan itu siapa? Itu sudah ada Pak tahunnya. Tahun 2000. Tata ruang. Berarti kan Pak Utut blok plan itu udah bisa jadi IMB tuh. Ada gini, saya bisa proses paralel secara teknis. Gambar Bapak masukkan, kemudian ini blok plan Bapak masukkan. Kalau tidak ada sertifikat yang menyatakan itu kepemilikannya, Bapak Sertifikat ada? Ada. Ada. Yang penting ada sertifikat, ada gambar, ada blok plan sebagai acuan. Blok plan sudah ada berarti. Jadi susulannya sebenarnya juga dari tadi utang berapa Mas? Kalau blockpen apa yang kita punya sih Tahun 2012. 2012 sudah ngajuan. Udah ada SPPD ya? Sudah mengajukan. mengajukan Pak. Kok nggak dirapatkan? Tapi ini untuk yang apa kemudahan perizinan Pak, tapi tidak spesifik mengenai SIPPT. Nggak, tulis saya koreksi aja besok masukin Pak. Ya, setelah dimasukkan. Besok aja Pak. Iya. Masukkan ke tata ruang, kita proses. Pak Putu, maksudnya kan ini kan udah jelas nggak melanggar KDB segala macam, intensitas nggak dilanggar. Memang sudah gitu. Maksud saya sudah telepon suku dinas Jaktim. Ini kan pemerintah kok, kan aman ini kan. Sambil di jalan mereka teruskan kerjaan, jadi beres supaya serap anggarannya pas. Jadi supaya pas kalau tunggu ini lagi, nggak mungkin dia nggak urus lah masukin. Ya, itu aja saya kira. Jadi Dok. izin Pak, ini harus paralel Pak. Iya. SPPT nggak boleh diam. Ini saya urus bersamaan. SPPT besok masukkan ke Pak Putu juga bikin surat, Ya. masukkan juga ke Pak Putu butuhnya apa. Jadi suratnya mohon pengusaha DB sambil menunggu proses SPPT. Ya. Bapak lampir. Kata suratnya seperti itu. Handphonenya minta, ya teknis Bapak minta. Ya, tadi oke ketemu ya. Ya, pasti Kalau ketemu saya geser nih Pak. Siap, Pak. Nanti mungkin setelah Bapak ini kalau dapat saya lanjutin. Lanjutin. Terus Bapak mau minta permohonan alat kesehatan, Bapak ajukan pada gubernur, sebutkan spesifik alatnya apa. Kalau untuk hibah ya, untuk tahun depan ya. Sudah, kami sudah kirim surat. Udah ada ya. Sudah. Justru ini memperpanjang lagi. Oh ini masih anggarannya 2014 nanti. Nah, saya minta aja nih Pak ya. Ini ketemu kesehatan kan? Sudah. Oke. Sudah itu Pak. Untuk beli apa segala macam kan? Ada, ya udah komplit Pak spek-speknya. Ya.
kita kadang-kadang merujuk pasien yang harus kita tangani. Anggaran tahun depan enggak? Karena langsung satu dinas kesehatan tuh dia, Pak. Iya. Oke, Bapak nanti lengkapin huruf ini, fotokopinya, terus blok plan-nya, terus ininya, pennya. Ini kasih ke BPKD. Ini bisa dikasih ke Biar bisa cepat kembali. Untuk ini bawahnya langsung putus saja. Oke, berarti selesai Pak. Pak Putu bantu ya, gabung supaya baik Pak. Terima kasih. Jadi apa? Tentang daftar dari tahun 2018. Oh, nah 2012 itu kita harus melalui audit. Nah, jadi kelemahan yang hutang yang lama itu kita mesti audit itu tadi bebannya bukan di Jakpesda lagi, bebannya di BPKD. Nah, kita ingatkan juga nih, kalau di audit, dikira di surat tagihan lagi, nanti kita akan minta audit dari BPKP, bayarnya seperti apa. Karena kan pemerintah gitu kan udah lewat, kita di Jakpesda lagi. Ya, kita maklum, makanya salah satu cara paling cepat kita hibah barang aja supaya cepat. Supaya cepat kan, nah, jadi supaya hibah barang lebih cepat. Daripada nunggu nagih lama masih putusannya BPKP waktu pusing ini. Kalau udah banyak bantu hibah aja. Tapi tolong yang severity-nya kalau satu tolak aja Pak, mesti tegur itu puskesmasnya. Kita udah mulai tegur. Laporannya masuk kok askes siapa-siapa yang seperti itu. Dia sih tahu persis puskesmas mana yang. Ya, saya jadi harus belajar dia kayak dokter. Dia kalau udah pintar tadi. Saya belajar Pak. Saya harus belajar Pak untuk ini. Kadang-kadang saya belajar kok, ketemu dokter, saya ngobrol, itu datanya tebal. Saya tanya, ini apa, supaya ngerti. Ya. Jadi kan sekarang ini sedang proses untuk klarifikasi biji. Nah, ada beberapa alat-alat yang bisa dipakai. Itu kalau di dalam dinas biji memang itu hanya 2 itu Bapak pasti paham. Nah, yang sisanya itu selama menunggu tarif ini apakah boleh kita ajukan ke DKI gitu. Seperti kita udah bedah kraniotomi. Makanya mesti ngomong sama Dr. Terioto, kita lagi bikin. Kita mesti sama-sama berkorban dulu diturun naik nih. Ini kan program nasional. Nanti yang tidak masuk ini berarti dalam membuat tarif di DKI kan salahnya apa dulu nggak? Waktu menentukan harga cashback ini DKI itu tidak pernah dimasukkan. Sedangkan di DKI sama di Belitung kan beda. Belitung komplikasi 5 macam juga dokternya 1 aja. Karena nggak ada barang. Kalau di sini kan banyak kan. Nah 2014 Menkes janjikan diperbaiki. Nah yang udah tahun ini bagaimana? Kami lagi adjust secara peraturan bisa nggak kita bayar sama RSUD kami. Nah kalau rugi gimana? Kami hibah saja lebih gampang selesainya. Sambil nunggu itu. Kalau ngejust ini pusatnya nggak ada kan? Karena kita belum pernah daftar. Kemarin juga saya nggak tahu persahabatan dimasukkan nggak dari persahabatan untuk waktu diminta dari Menkes. Untuk yang mana? Ya, untuk biaya-biaya real cost. Masuk, kita masuk. Nah, itu di plotnya 2014. Penyulit sudah masuk. Nah, di plotnya 2014. Ya. Nah, dia plotnya di 2014 Bu. Baik kita hibah aja. Kemarin makanya Pak Terioto juga bilang nanti akan kita rapatkan dulu. Ya, kan itu tadi kita bentuk dengan BPKP alasannya apa masih bayar. Karena ini udah ada surat PP Menkes putusan Inasi Bijis kan. Nah ini sudah masalah. Jadi nggak mau risiko. Daripada risiko penjara kalau ibu rugi 20 miliar mendingan ajuin hibah, saya hibah 20 miliar lebih mudah. Daripada suruh bayar 10 miliar sakit kepala kita gara-gara diperiksa. Kemarin itu pernah dapat surat dari DKI Pak 2010 ya tentang pemutihan piutang sebetulnya dari DKI, tapi kan kami juga tidak bisa. Betul, makanya saya masih panggil BPKP di audit bisa atau enggak dibayar atau tidak, mau cepat supaya modalnya nggak habis kita hibah. Jadi kita akan lanjut tadi ya. Hibah. Kalau yang rumah sakit yang kelas C sama dan D itu kan di B dan B satu yang di pendidikan itu kan dapat tambahan jadi 100% Pak. Kenapa kalau yang A? Nah karena dari Menkes yang A sudah cukup katanya. Padahal kan itu pusat kan turun 75 kan. Ya, Menkes itu kan 70. Kenapa tuh nggak bisa dibuat itu tuh nggak? Karena RSCM segala macam pun dia menangani severity 1.
Sebenarnya Itu yang kita kesel. Iya. Tapi politik, nah itu kan nggak pantas dong. Anda ngerjakan severity 1, tapi Anda mintanya kelas yang 3, itu makanya dia tahan. Tapi ini udahlah tahan sebentar aja, karena 2014 kan mesti adjust. Australia 9 tahun, bagaimana untuk ini kan soal narik ulur bawah atas tuh. Jadi udah kita sabar aja, yang kita mesti sesuaikan karena tarifnya belum masuk, nanti hibah aja. Kalau 2014 itu yang KJS masuk ke JKN atau masih Nah, yang 2014 selain sudah 100% Ya. hitungannya, tarifnya pun udah tarif Jakarta. ya. Oh, lain jadi. Lebih tinggi. Enggak, preminya kan masalahnya beda dengan yang nasional. Kita beda sama Oh nasional. gitu. Kami lebih spesial. Iya. Nah, makanya kita lebih Alhamdulillah mahal. kalau saya. Kalau yang nasional kan mungkin hanya 75%. Iya. Kami kan mainnya 100. Ya. Terus yang nasional dulu itu tidak masukkan Jakarta punya tarif. Ya nggak pas bajunya. Betul. Nah, sekarang udah masukin. Yang swasta udah ada masuk. Nah, ini kita mau pakai sehingga kita harap 2014 sudah makin mendekati. Kalau yang boros ya apa boleh buat lah. Kalau dia boros salah dia ya. Tapi udah makin mendekati. Kita yakin kok 2015 kita kan makin sempurna kok sistem inasi bijis. Saya sangat optimis lah. Siapapun mau jadi presiden, saya bilang kalau dia tidak bereskan ini bangsa rusak. 2015 kita akan hadapi komunitas Asia Tenggara. Jadi kita mesti sesuaikan. Malaysia udah lebih maju daripada kita. Tapi memang lebih jelas untuk klaimnya segala macam itu lebih jelas yang sekarang. Jadi kalau dulu kalau verifikasi Wah, sampai capek. berbulan-bulan. Maka sekarang masih banyak yang tidak masuk di dalam kan karena itu tadi kan dia bandingin yang di daerah, dokter di daerah sakit penyakit seadanya lah. Pakai sinet pun perlu gitu kan. Tapi NCC tetap ini kok Pak, mereka mau improve terus. Iya, itu Karena kita harap. kan setuju tarif itu belum selesai. Jadi Betul. kemarin dia bilang sudah kelas 1, kelas 2 Iya, selesai. betul. Jadi kan Nanti pasti lebih baik kok, pasti ketemu. Makanya sekarang untuk ngatasi yang kemarin kan modelmu habis nih. Ya. Beli barang sudah, ajuin hibah Iya, aja. betul. Jadi cepat selesai. Boleh foto nggak? Jadi dirut nggak foto boleh $2 tapi. Kita mau dari sini aja. Itu akan itu Pak Wajib. itu ada